Pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Siang dan kita masih membahas terkait dengan Arab Saudi yang mengizinkan Indonesia untuk menggelar umroh. Lalu bagaimana tanggapan dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Ampuri? Sudah bersama kami Ibu Ita Puspita Wahana. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Ita. Waalaikumsalam, selamat siang. Baik, Ibu Ita, Arab Saudi sudah mengizinkan calon jamaah umroh asal Indonesia, namun tampaknya ini berimbas pada harga yang naik hingga 25%. Bagaimana tanggapan Ampuri, Ibu? Perlu disampaikan, untuk saat ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang bersungguh-sungguh bernegosiasi kepada pihak Arab Saudi sehingga kita sudah mulai ada titik terang untuk bisa berangkat umroh lagi, akan tetapi untuk saat ini sudah boleh namun belum bisa. Itu yang harus ditegaskan ya Mbak, untuk saat ini. Jadi sudah boleh namun belum bisa. Untuk kenaikan harga yang sampai 25% waktu itu kita sepakati oleh pemerintah dan asosiasi pada tahun 2020 1 November sampai dengan 1 Februari 2021. Harga itu memang naik dikarenakan ada karantina. Nah, jika pertanyaannya saat ini apakah biaya umroh naik lagi? Kita belum tahu, karena kita belum melihat kebijakan-kebijakan apa saja yang kita peroleh dari Arab Saudi itu sendiri. Apakah masih ada karantina atau belum? Oke, seperti itu. Seperti Jadi itu, Mbak. kalaupun ada kenaikan itu lebih kepada penambahan protokol kesehatan ya, Ibu? Betul, betul sekali. Dan Mm-mm. kebijakan kepada prokes tersebut. Oke, tadi Ibu mengatakan kita sudah boleh tapi belum bisa. Sebenarnya apa yang masih mengganjal Ibu untuk aturan ini? Masih ada beberapa yang perlu dipersiapkan ya Mbak ya untuk kita, karena ini tadi ya bergantung kepada prokes terutama vaksin ya. Nah, maka dari itu kita menghimbau kepada masyarakat yang ingin melaksanakan umroh agar secepatnya melakukan vaksin, karena itu merupakan salah satu syarat untuk kita dapat melaksanakan ibadah umroh. Oke. Dan tentunya kita meminta kepada pemerintah dukungan yang teramat besar, dan juga tentunya untuk vaksin yang ketiga ya Mbak ya, Betul. booster, terutama yang kemarin sudah divaksin tapi dengan Sinovac, pemerintah Arab Saudi masih memerlukan untuk dilakukannya booster. Nah, kita minta dukungan yang penuh Oke. kepada pemerintah Indonesia, Mm. seperti itu. Selain memperlancar atau juga mempercepat vaksin, adakah persyaratan yang mungkin menurut Ampuri harus ditambahkan untuk menjamin keselamatan para jamaah? Tentunya kita pasti cover dengan asuransi ya Mbak ya, karena kan vaksin itu adalah booster dari tubuh kita, dan tentunya kita belum tahu kejadian apakah nanti setelah di PCR di sana positif, nah berarti kan harus ada karantina, itu yang memang biaya yang tidak terduga. Mm. Akan tetapi insya Allah jika sudah vaksin tidak perlu lagi untuk di swab kembali. Oke, Seperti Ibu itu. Ita, sembari menunggu aturan ini ketok palu oleh pemerintah, apa yang harus dipersiapkan oleh pihak travel agar nantinya jika sudah pintu ini terbuka untuk umroh mereka sudah bisa memberangkatkan jamaah? Kita yang pasti yang saat ini yang kita lakukan adalah kita melis jamaah mana saja yang memang masuk kategori untuk bisa berangkat. Sembari kita menunggu aturan-aturan yang memang dikeluarkan oleh Arab Saudi dan Indonesia. Seperti itu Mbak. Jadi kita list siapa aja yang waiting list, siapa aja yang harus diprioritaskan, karena memang ada beberapa jamaah yang memang mereka menunggu waktu yang stabil gitu. Baik, lantas bagaimana pengawasan Ibu singkat saja kepada travel agar tidak mematok harga yang terlalu tinggi dengan alasan untuk prokes tersebut? Nanti pasti kita akan berkoordinasi dengan pemerintah seperti yang lalu, Mbak. Yang lalu kan pemerintah mengeluarkan di harga minimal 26 juta. Nanti kita Oke, akan melakukan negosiasi dan pastinya kita baik, akan merapat dengan pemerintah untuk menentukan harga. Jadi jangan sampai nanti travel baik. mematok harga yang cukup tinggi untuk para Oke, jemaah. siap. Terima kasih Ibu Ita atas informasinya. Menjadi angin segar bagi calon jamaah di luar sana. Terima kasih Ibu atas waktunya juga. Kita beralih ke informasi lainnya, di Sdukcapil Bekasi, Jawa Barat kini membuka pendaftaran kartu keluarga untuk pernikahan siri. Kebijakan ini lantas menuai pro dan kontra warga. Banyak yang menilai jika aturan ini bisa merugikan hak perempuan.
Nikah siri kini menjadi polemik. Pro kontra ini mencuat usai Disdukcapil Bekasi, Jawa Barat mengizinkan pasangan suami istri pernikahan siri untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Pendaftaran ini bertujuan untuk mendapatkan kartu keluarga. Syaratnya, masing-masing pihak harus gadis dan bujangan dan mendapatkan izin dari pihak keluarga. Nantinya para pasangan diwajibkan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Begini, kita hanya memastikan bahwa siapapun, ya prinsipnya siapapun warga negara itu berhak mendapatkan kartu keluarga, ya. Apalagi mereka sudah menikah. Tadi saya contohkan, kalau yang di Nasrani atau di agama lain ada nikah gereja atau nikah adat, nah inilah yang bisa kita catatkan. Tapi dengan status kawin tidak catat, itu saja. Ya, nanti pun ada dalam status punya anak, dalam aktenya nanti ada frasa tambahan. Frasanya itu adalah anak dari suami istri siapa yang perkawinannya belum tercatat dalam hukum negara. Adanya kepemilikan kakak pasutri siri tujuannya tak lain ingin melindungi anak-anak yang lahir dari nikah siri. Nantinya anak-anak ini bisa mendapatkan akta lahir. Namun aturan ini dikhawatirkan akan menambah jumlah pasangan yang berniat nikah siri. Pasalnya, nikah siri akan merugikan wanita di mata hukum. Walaupun sah secara agama, pernikahan siri tidak diakui secara negara sehingga tidak bisa dilindungi oleh Undang-Undang Perkawinan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Untuk membahas lebih jauh terkait aturan ini, sudah bergabung bersama kami Ibu Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan. Selamat siang Ibu Andi. Selamat siang, salam sehat semua. Salam sehat Ibu. Ibu, jika kita lihat aturan ini banyak yang mengklaim ini merugikan perempuan karena tidak memiliki kekuatan undang-undang perkawinan. Lantas apa saja kerugian lainnya dengan adanya aturan ini Ibu? Salah satu hal yang perlu untuk mendapat perhatian bersama adalah di Indonesia seringkali perkawinan yang tidak dicatatkan ini adalah cara untuk menyembunyikan perkawinannya dari halangan-halangan yang sah. Ini terutama dari pihak laki-laki yang sebetulnya juga memiliki perkawinan yang lain. Dan kita tahu di dalam kompilasi hukum Islam maupun di dalam undang-undang hukum pidana kita mensyaratkan bahwa ada persetujuan dari pihak istri yang telah ditetapkan dari pengadilan jika ingin memperistri lebih dari satu. Nah, jika ini tidak dilakukan dan halangan sah itu tetap ada, maka menikah dengan sembunyi-sembunyi merupakan kejahatan terhadap perkawinan yang menurut KUHP kita adalah sebuah tindakan pidana dan dapat diancam 7 tahun penjara. Pihak yang melakukan ini tentunya akan berkepentingan untuk memperoleh kartu keluarga dengan status kawin yang tidak dicatatkan. Karena itu, pihak perempuan yang ada dalam perkawinan lain tidak akan tahu bahwa suaminya ini juga mencatatkan diri di kartu keluarga yang lain. Nah, apalagi jika dia dipermudah dengan hanya syarat pertanggungjawaban mutlak, di mana para saksi mengkonfirmasi bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan ini terjadi. Karena itu sementara ada persoalan lain tentang praktik perkawinan yang tidak dicatatkan, maka kita perlu terus mendorong agar pencatatan itu justru diutamakan dibandingkan dengan pendaftaran kartu keluarga. Karena itu misalnya kalau ada pasangan yang sudah menikah, kita bisa mendorong dia jika dia muslim akan diisbat nikahkan atau meminta penetapan pengadilan sebelum dicatatkan di dalam kartu keluarga. Nah, ini akan memudahkan sebetulnya proses administrasi kependudukan. Oke, Ibu Andi, lantas apa yang harus diantisipasi pemerintah agar tidak banyak pasangan yang menggunakan kebijakan ini untuk hal yang tidak baik, Ibu? Kita juga mengetahui bahwa di Indonesia ada sejumlah pihak yang ketika dia menikah memang tidak gampang untuk mencatatkan perkawinannya akibat dari persoalan-persoalan kebijakan yang ada. Jadi ini bukan karena pernikahan yang ingin disembunyikan seperti yang tadi saya sampaikan. Karena itu kriteria dari perkawinan yang dapat kemudian didaftarkan di kartu keluarga dengan status perkawinan belum dicatatkan, ini perlu diperketat. Yang kedua,
prasyaratnya juga harus ada. Misalnya, harus ada pernyataan dan bukti bahwa memang tidak terikat dengan perkawinan-perkawinan yang sah yang dapat menjadi penghalang dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut. Yang ketiga, juga perlu prosedur yang memungkinkan untuk memeriksa latar belakang dari pihak-pihak yang hendak mendaftarkan dengan kartu keluarga dengan status kawin yang belum dicatatkan. Dengan demikian, celah hukum yang ada ini akan lebih diperketat. Sementara untuk pasangan tersebut semuanya perlu didorong untuk bisa mendapatkan penetapan pengadilan atau melalui isbat nikah. Baik, semoga masukan ini nanti menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk lebih memperketat pengawasan terkait dengan pemberian KK. Terima kasih Ibu Andi atas waktunya sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, usai jeda berikut kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.